Selamat pagi teman-teman muda dan umat semuanya. Pada hari ini kita mau ngobrol bareng dengan tema memahami dan memaknai masa Advent. Kali ini bersama dengan Romo Martinus Marioto yang akrab disapa Romo Marioto. Jangan di skip dan tonton sampai habis ya. Yuk tonton. Natal ya? Natal. Iya. Sekarang kan November, bentar lagi itu apa sih ya sebelum Natal? Apaan? Apa sih ya yang fan itu belakangnya? Oh, Advent. Nah ya Advent. Apaan Advent? Gak tahu. Advent apa sih? Kalian tuh ngobrol tentang apa sih? Mungkin sok suci kan yang ngobrol tentang Advent. Ya kan mau Natal gitu, mau jadi ya kan mendalami gitu sebagai. Yakin kalian mau mendalami tentang persiapan Natal? Yakin. Saya nggak percaya. Pasti kalian sukanya ngobrol ya medsos. Tadi apa fan atau fan club. Nah, Advent itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Advent itu berasal dari bahasa Latin, artinya dari kata Latin adventus yang berarti kedatangan. Jangan manggut-manggut. Paham benar enggak? Paham. Dari bahasa apa tadi? Latin. Lihat ke sini pasti. Ya. Artinya apa? Kedatangan. Artinya kedatangan. Nah, Advent itu berasal dari kata adventus bahasa Latin, artinya kedatangan. Sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam konteks keyakinan iman kita, siapa yang kedatangan yang kita nantikan? Yesus. Ya kan sudah tahu. Berarti kalian kura-kura dalam perahu ini. Ya enggak, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu gitu ya. Tapi emang nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin kalau Advent dari berasal dari kata apa mungkin nggak tahu. Sekarang sudah tahu belum? Advent itu berasal dari bahasa Latin adventus yang berarti kedatangan. Kalau kita terjemahkan dalam konteks iman kita berarti Advent adalah masa untuk menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya? Jelas. Masih bingung lagi? Apa yang masih bingung? Enggak sih. Ya selesai dong, harusnya nggak ada yang bingung. Ya apa ya? Nah ini deh. Berarti Advent tuh udah ada dari zaman dulu. Oh ya iya, sebelum Salahan juga udah ada. Terus kayak ganti-ganti gitu nggak? Misal tradisinya gitu atau tetap kayak gitu aja? Ya nggak ganti, Advent itu udah dari dulu kayak gitu, warisan tradisi para rasul. Ada ciri khasnya nggak? Ciri khas apa? Ciri khas dari masa Advent itu pasti. Nah, jadi gini, kalau kita ngomong tentang masa Advent, sebenarnya tradisi Advent itu awal mulanya bukan dari tradisi gereja Katolik, tetapi dari tradisi gereja Ritus Timur. Nah, masa Advent dalam gereja kita yang asalnya dari tradisi gereja Ritus Timur kemudian mengalami proses perubahan, disesuaikan. Kalau dalam tradisi kita yang sampai sekarang kita warisi, itu Minggu Advent berlangsung selama 4 minggu. Jadi ada Minggu Advent yang pertama, Minggu Advent yang kedua, Minggu Advent yang ketiga, Minggu Advent yang keempat. Itu begitu. Nah, kalau tadi ditanyakan ciri khasnya apa, ya kita bisa belajar bareng-bareng. Mari kita buka kembali ke laptop. Ya, nih lihat perkembangan tradisi Advent. Nah, jadi tradisi Advent itu yang kita warisi sampai sekarang itu awalnya dari Prancis sebenarnya. Jadi dari negara Prancis sana. Nah, masa Advent itu pada waktu itu, pada saat awal lahirnya tradisi ada masa Advent, itu adalah masa untuk menyambut Epifani. Epifani itu artinya hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu para calon baptis berdoa dan berpuasa seperti tradisi masa Prapaskah selama 40 hari. Itu dulu di Prancis seperti itu. Jadi sebenarnya Advent dulu awalnya adalah masa persiapan untuk menyambut Epifani atau hari penampakan Tuhan kita Yesus Kristus setelah lahir. Lalu untuk persiapan yang dilakukan itu apa? Berpuasa, berdoa, bermati raga selama 40 hari seperti pada masa Prapaskah. Jelas nggak?
Lalu ini perkembangan berikutnya tahun 380 sampai 381. Dalam masa periode ini apa yang terjadi? Kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, ini pada waktu itu diadakan konsili lokal di Saragossa, Spanyol. Dalam konsili itu ditetapkan masa Advent itu berlangsung selama 3 minggu sebelum masa Epifani, sebelum Tuhan menampakkan diri. Dan selama masa persiapan 3 minggu itu digunakan untuk apa? Untuk berpuasa. Perkembangan berikutnya seperti itu. Jadi ada perubahan dalam masa perkembangan berikutnya, yaitu perubahan itu ditetapkan pada saat konsili lokal Saragossa di Spanyol. Masanya tidak lagi 40 hari, tetapi 3 minggu. 3 minggu digunakan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri adalah dengan berpuasa. Ini perkembangan berikutnya. Paham lagi? Ingin tahu nggak perkembangan berikutnya? Nah, perkembangan berikutnya itu pada tahun 581. Apa yang terjadi pada tahun itu? Kembali, karena ini tradisi gereja, maka setiap kali ada perubahan selalu dibahas dalam rangka konsili. Konsili itu pertemuan para uskup untuk membahas mengenai tradisi-tradisi gereja, memutuskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik untuk umat dan sebagainya. Nah, pada tahun 581 dilaksanakan konsili lokal Macon di Perancis. Apa yang diputuskan dalam konsili itu menetapkan bahwa mulai tanggal 11 November hingga Natal umat berpuasa. Ini sebenarnya masa Advent. Mulai tanggal 11 November hingga Natal umat berpuasa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini tahap yang ketiga perkembangannya terjadi pada tahun 581. Ya, ditetapkan dalam konsili Macon Prancis, yaitu menetapkan jangka waktu masa Advent itu mulai dari kapan sampai kapan. Tanggal 11 November sampai dengan Natal, berarti sampai dengan tanggal berapa? 25. Sampai tanggal 25 itu masa puasa. Tetapi tidak secara penuh dari tanggal 11 sampai 25 itu puasa terus. Hanya hari-hari tertentu, yaitu pada hari apa tadi? Lalu berikutnya tahun 750. Ya, tahun 750. Apa yang terjadi pada tahun ini? Nah, pada tahun 750 itu diterbitkan The Gelasian Sacramentary oleh Paus Sin Gelasius I. Apa yang diputuskan dalam surat Gelasian Sacramentary ini, yaitu menerapkan liturgi Advent selama 5 hari minggu. 5 hari minggu. Kalau 5 hari minggu ya kalian bisa hitung sendiri mulai dari kapan sebelum Natal. Lalu berikutnya perkembangan pada abad yang ke-7, apa yang terjadi? Paus Gregorius Agung pada waktu itu dia memegang jabatan, dia yang berkuasa. Praktek mengenai tradisi Advent itu mulai dilembagakan. Mulai dilembagakan itu artinya mulai ditetapkan menjadi tradisi. Nah, Advent berlangsung selama 4 minggu, diisi dengan puasa. Ini hampir mirip dengan tradisi yang kita warisi sampai sekarang. Jadi tradisi yang kita warisi sampai sekarang itu sejak abad ke-7 itu sejak Paus Gregorius berkuasa dan beliau melembagakan Advent sebagai tradisi yang harus dilaksanakan dalam gereja. Pengen tahu lagi nggak perkembangan berikutnya? Boleh. Nah, ini sekarang lalu pada abad ke-9. Apa yang terjadi pada abad ke-9 ini terkait dengan tradisi Advent? Nah, pada abad ke-9 mulai diputuskan bahwa untuk Advent pertama itu sekaligus menjadi tahun baru kalender gereja. Setiap kali kita memasuki itu Advent yang pertama, otomatis kalender gereja itu berganti. Yang ABC Ya, ini pintar.
Iya. Kamu belajar dari mana? Tahu dari mana? Ya cuma ngarang aja sih, tapi Iya, ya. Cuman ngarang aja dia betul. Apalagi kalau belajar pasti lebih cerdas. Amin. Jadi ini perkembangan tradisi Advent yang sampai sekarang kita hidupi itu prosesnya sangat panjang. Mulai dulu di Prancis sampai dengan abad ke-7, abad ke-9 baru mulai tetap bentuknya, yaitu mulai dari unggahan yang pertama isinya ya rektor ya. Tradisi Advent di gereja timur itu tradisi Advent itu tradisi yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut Epifani seperti yang tadi saya sampaikan ketika awalnya tumbuh berkembang di Prancis. Lalu pada saat hari raya Epifani itu apa yang terjadi? Pada waktu itu karena Yesus dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Kalian tahu kan orang-orang Majus? Itu tradisi Advent di gereja timur seperti itu. Nah, dalam gereja Katolik tradisi Advent itu bagaimana? Nah, dalam gereja Katolik pada saat masa Advent umat Katolik itu melakukan ibadah bersama dan berpuasa. Kalau di timur itu orang mempersiapkan diri untuk menyambut penampakan Tuhan, tapi kalau dalam tradisi gereja Katolik pada masa Advent orang Katolik melakukan ibadah bersama dan berpuasa. Dalam rangka untuk ibadah bersama itu kemudian dibuat juga simbol-simbol. Salah satu simbol yang sampai sekarang masih kita buat selama masa Advent itu apa? Namanya virus corona. Hah? Corona. Apa bedanya virus corona dengan corona Advent? Corona kan bukan virus. Corona Advent virus bukan? Bukan. Kalau virus corona? Virus. Saya kan tanya bedanya. Kalau corona Advent itu manfaatnya untuk apa? Kalau virus corona manfaatnya apa? Virus corona nggak ada manfaatnya. Kalau virus corona itu mematikan, membunuh orang, tapi kalau corona Advent apa? Ya kebalikannya lah. Apa kebalikannya? Menghidupkan. Nah, menghidupkan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian. Itu. Iya. Jadi sudah bisa membedakan sekarang. Apa bedanya corona Advent dan virus corona? Virus corona mematikan, corona Advent menghidupkan. Oh, kompak sekali sekarang. Ya, kebiasaan membuat corona Advent ini sebenarnya berasal dari dulu Eropa Utara, khususnya dari Skandinavia. Tahu nggak Skandinavia di mana? Eropa Utara. Nyontek dari sini. Ya nggak apa-apa lah, yang penting udah tahu sekarang. Jadi Skandinavia itu ada di Eropa Utara. Di mana saya juga nggak tahu, belum pernah ke sana. Kalian tahu apa itu corona Advent tadi? Corona Advent. Pernah lihat nggak corona Advent? Pernah. Apa yang kalian lihat dari corona Advent? Lilin, warnanya 3 ungu, 1 pink. Terus hanya lilin tok. Enggak, ada hiasan. Biasanya apa biasanya? Biasanya daun cemara. Hah? Daun cemara. Daun apa biasanya? Kenapa daun cemara? Tahu. Kok masa kalian nggak tahu? Kok nggak tahu semua? Kita masalahnya aku pikir yang penting hijau. Bukan yang penting hijau, itu ada maknanya. Bentuknya kayak apa bentuknya? Bunder. Bunder, lingkaran. Jadi corona Advent itu kan tadi dikatakan, saya katakan itu simbol. Ya, simbol itu artinya tanda, lambang. Maka sebenarnya di balik simbol, di balik lambang itu ada pesan yang lilin harapan atau hope lilin harapan. Kenapa Minggu Advent pertama itu disebut sebagai lilin harapan? Karena saat itu kita menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Orang kalau berharap, yang diharapkan sesuatu yang baik itu pasti. Tidak ada orang mengharapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Kalau orang mengharapkan sesuatu yang buruk akan terjadi, itu berarti dia ketakutan dan kekhawatiran dan tidak bersukacita. Dan Minggu Advent yang pertama itu saat menantikan Kristus dengan penuh sukacita. Itu Minggu Advent disebut lilin harapan.
Minggu Advent yang kedua? Kalau nggak tahu pasti harus diberitahu. Minggu Advent yang kedua itu adalah lambang cinta dan kesetiaan. Jadi yang pertama hope, yang kedua love. Cinta dan kesetiaan. Setia untuk menyiapkan diri dengan hati yang penuh cinta. Setia dan cinta itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang kalau masih punya cinta, dia bisa setia. Kalau sudah tidak punya cinta, dia sulit untuk setia. Cak, ngantuk kamu, Cak? Enggak. Ngalamun apa, Cak? Ingat yang dulu-dulu ini jangan-jangan. Enggak. Ngomong-ngomong tentang cinta, dia terus ngalamun ingat yang dulu-dulu. Flashback. Iya, artinya nggak salah lagi ya. Lo nggak iya. Itu lilin yang kedua Mas Advent adalah lilin cinta dan kesetiaan. Minggu Advent yang kedua, yang ketiga itu joy. Joy itu kegembiraan, sukacita. Maka tadi disebut juga minggu Advent yang ketiga itu minggu Gaudete. Dengan sukacita menyebut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita yang sudah semakin meningkat. Lalu minggu Advent yang keempat itu peace atau kedamaian. Ketika di dalam hati orang ada cinta, ada sukacita, pasti kedamaian akan menyertai. Kemudian Tuhan, Sang Pemilik alam semesta, itu yang akan menyertai. Begitu Tuhan datang, kedatangannya membawa kedamaian. Nah, sekarang gini, ini kan tadi konser, kalian katanya ingin ikuti Advent, padahal Advent nggak ada di sini. Advent ada di Pekalongan, kan repot mengikutinya. Bukan Advent yang itu kan? Advent yang sebelum Natal. Sebelum Natal itu artinya apa tadi? Hah? Apaan? Penantian. Penantian apa? Penantian apa kedatangan Tuhan. Oke. Lalu tradisi mengatakan apa tadi? Selama masa Advent apa yang mau dilakukan? Puasa. Terus? Oke. Lalu dinamikanya apa? Dinamika yang di hidup politik sampai sekarang. Nah, dinamika semasa masa Advent itu ada tiga secara umum ya. Kalau saya merangkumnya ada tiga. Yang pertama itu doa. Jadi selama masa Advent ini orang harus berdoa. Bukan harus ya, dihimbau, dianjurkan untuk berdoa. Lalu yang kedua itu apa? Puasa dan mati-mati. Yang ketiga, tobat. Kan tidak ada satu itu. Apa yang diharapkan? Kenapa orang harus berdoa? Kenapa orang harus berpuasa dan mati-mati? Kenapa orang harus bertobat? Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu apa sih? Siap menyambut Tuhan. Siap. Lah, hati yang siap yang kayak apa? Suci, yang bersih. Bersih itu cepat ngeriso. Nah, hati yang bersih itu yang seperti apa hati yang suci? Hati yang suci itu adalah hati yang damai. Kalau orang itu suci, pasti hatinya damai, benar nggak? Kalau orang tidak suci, melakukan banyak dosa, damai nggak hatinya, tenang nggak? Nah, betul kan? Nah, terus yang kedua, hati yang suci yang seperti apa? Hati yang bersukacita. Jadi orang yang bersukacita itu adalah orang yang suci. Karena hanya orang yang tanpa dosa yang bisa bersukacita sungguhan. Kalau orang di dalam hati ada dosa, dia nggak bisa bersukacita sungguhan. Bisa jadi senyum-senyum, tapi sebenarnya itu hati yang damai, hati yang bersukacita. Juga hati yang penuh cinta. Jadi hati yang suci, ini kalian tadi yang mengatakan hati yang damai, hati yang bersukacita, hati yang penuh cinta. Terus hati yang suci itu hati yang seperti apa? Juga hati yang selalu penuh harapan. Orang yang penuh harapan itu ya tidak mudah putus asa, benar nggak? Orang yang hati yang suci dia tidak pernah mudah berputus asa. Nah, sebenarnya suasana hati seperti ini tempat yang paling cocok untuk kedatangan Tuhan. Jadi doa, puasa, mati raga, tobat itu arahnya supaya apa? Supaya orang hatinya suci. Ciri-ciri orang yang hatinya suci, tenang, damai, berbahagia dan bersukacita, penuh cinta dan penuh harapan. Tadi dinamika masa itu apa? Yang pertama doa, yang kedua berpuasa dan mati raga, yang ketiga tobat. Tujuannya apa?
biar hati. Biar hatinya apa dulu? Suci. Ciri hati yang suci kayak apa? Sukacita, harapan. Kalau lain maning, Cinta. hati yang suci yang seperti apa? Damai. Terus, Sukacita. terus, Cinta. terus. Harapan. Ya. Oke, sudah pintar. Sekarang kalian ini biasa berdoa nggak sih? Hah? Nah kalau kalian berdoa gimana? Ya, coba saya ingin dengar. Siapa yang biasa berdoa? Sebelum tidur gitu kan? Hah? Sebelum tidur. Ini siapa yang pernah berdoa coba? Ya pernah. Si siapa namanya Emma tadi? Mah, kamu kalau sebelum makan doanya kayak apa coba? Loh, saya kan tanya. Ini kan sekarang kita mau bilang tentang doa. Hah? Kenapa? Makanya saya coba praktek aja. Kamu kalau mau makan doanya gimana? Gitu doang. Itu kalau mau makan. Kalau sudah makan, Kalau udah makan, lupa. iya. Sak, kamu bisa pernah berdoa nggak? Pernah berdoa? Kapan kamu berdoa? Iya, naik tidur. Nah, coba kalau mau tidur kamu doanya kayak apa? Jangan disalib. Nggak ngomong apa-apa? Sama sekali nggak ngomong apa-apa? Enggak. Coba praktekin kalau mau tidur gimana? Minum. Terus? Tidur. Ya ampun. Kak, kamu namanya siapa tadi? Nia. Oh, Nia. Kurnia, kamu pernah doa? Pernah. Doanya kapan kamu doa biasanya? Ya sebelum makan, terus sebelum tidur. Coba kalau sebelum makan kamu doanya kayak apa? kayak gini, terus doanya dalam hati. Coba kalau diucapkan yang dalam hati ucapan kayak apa? Ya Tuhan, jangan ketawa ya. Ya Ya nggak apa-apa. Tuhan, ini mau makan. Berkatilah makanan Nia, semoga menyehatkan buat Nia. Udah, amin. Oke. Terus kalau mau tidur? Ya Tuhan, terima kasih karena telah mendampingi Nia sepanjang hari ini. Sekarang Nia mau tidur, berkatilah. Aku lupa ya berkatilah. Cuma dapat tidur nyenyak. Nah, Udah. gitu toh. Kalau sendiri pernah doa nggak? Pernah. Pas kapan sendiri berdoa? Sebelum makan, tidur. Kok kebanyakan doanya sebelum makan dan sebelum tidur? Kalau mau ujian nggak pernah berdoa. Doa. Mau belajar nggak pernah berdoa. Mau pergi nggak pernah berdoa. Hah? Enggak. Mau ujian berdoa? Kamu pernah kalau mau ujian berdoa nggak? Coba kamu kalau mau ujian doanya gimana? Ini tuh lagi hujan. Hujan ya. Gak ada hujan. Sebelum ujian, kamu berdoa nggak? Berdoa. Nah, doanya kan ada apa nggak? Ada apa nggak? Gimana dengan kamu sebelum ujian doanya gimana? Jadi ketawa terus. Gimana sendiri kamu kalau sebelum ujian doanya gimana? Ya. Semoga nggak apa nilainya bagus, nggak ada yang negatif kok. Terus doanya kapan lagi biasanya? Ya udah. Udah itu toh? Kayak tadi ya. Tadi itu apa sih? Sebelum Sebelum tadi doa sebelum ujian. Terus? sebelum tidur. Sebelum ujian, sebelum makan, sebelum tidur. Iya. Terus hari nggak pernah berdoa? Pernah. Berdoa. Masih penting kamu santri daripada Iman doanya cuma tanda salib. Sama Ica juga tanda salib. Tapi tahu nggak itu artinya tanda salib apa? Walaupun tanda salib itu maknanya dalam. Tahu nggak apa artinya maknanya? Hai? Kalau kamu bikin tanda salib gimana? Bikin tanda salib. Kenapa pegang garung? Ke atas. Iya itu tahu artinya. Kenapa saya dipegang sini? Kenapa bukan sini? Kenapa? Kenapa yang dipegang pertama garung? Terus? Pikiran. Pikirannya kenapa? Biar
Yang dipegang apa sih? Ini Emma sama si Ica itu kalau berdoa kan tanda salib. Berarti nggak perlu ngomong banyak hal, udah tahu ini maknanya tanda salib kan mestinya. Susah diucapkan ya? Oh yang nggak usah diucapkan, yang susah. Ucapkan yang mudah-mudah saja, yang mudah apa coba ini? Supaya nggak hujan apa? Supaya nggak hujan. Ini gara-gara pada kurang aqua ini kan. Yang sama ini kan. Gara-gara hujan. Nah ini kalau ngomong tentang doa ya, kalian kalau berdoa itu biasanya minta nggak sama Tuhan? Ketika kalian berdoa, kebanyakan meminta atau bersyukur? Minta. Kalian tahu nggak apa yang kalian minta? Emma tahu apa yang kamu minta kalau berdoa? Kalau mau tidur ya, minta ditemenin. Oh, jadi penakut. Terus siapa yang nemenin? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terus minta ditemenin. Terus Minta dibangunin besok pagi. padahal dia tadi doanya tanda salib doang ya. Itu kalau makan, Hah? kalau makan. Tapi kalau tidur enggak. Kalau makan minta ditemenin. Kalau Hah? Ya? kalau tidur minta ditemenin. Lu tadi katanya doanya tanda salib doang. Itu kalau makan. Hah? Tanda salibnya kalau makan. Oh, kalau makan, kalau mau tidur kamu ngomong. Iya ngomong banyak. Yang diminta apa coba? Yang diminta, yes, semoga malam ini tidur nyenyak. Terus besok bisa bangun pagi. Ini semangat yang baru. Minta mama papa tetap sehat. Terus rezekinya lancar. Kayak gitulah. Malu. Lalu, Cak, kamu kalau doa minta nggak? Minta. Ya kamu minta apa? Minta yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya, apa ya? Kayak layanan ini diberkatin, terus ya itulah. Hari diberkati itu artinya apa? Ya ini Dilindungi dari apa? ada bahaya. Artinya kalau dilindungi itu kamu ngapain? Ya melakukan aktivitas itu. Nah ini kadang-kadang orang berdoa, dia meminta sesuatu, yang diminta itu nggak detail. Coba kalau kayak Ica tadi ngomong, Tuhan berilah aku yang terbaik. Begini jangan sing paling apik ya apa? Kan bingung. Seperti Ica datang ke toko HP, Pak beli HP Pak. Beli HP, harus pakai HP Pak. Bingung orang Pak boleh. Bingung. Ya ora dikei, ya ora didodoli ya. Maka kalau kita minta, kita berdoa itu harus detail. Badannya sehat, bisa belajar dengan fokus kalau mau belajar. Lalu juga bisa menangkap apa yang dipelajari. Itu kan konkret. Itu harus konkret detail seperti itu kalau kita minta sesuatu. Kalau yang kita minta itu abstrak, ya Tuhan tidak akan segera mengabulkan. Salah satu cara berdoa. Pernah nggak disakiti oleh orang? Disakiti teman. Kalian pernah berdoa nggak ketika disakiti teman? Nggak pernah berdoa. Terus disimpan saja rasa sakit hatinya. Cerita orang lain. Nggak dibawa dalam doa. Enggak. Ya lebih baik dibawa dalam doa. Tuhan, aku sakit hati. Hari ini si Budi temanku membuli aku. Bila bisa bilang begitu, aku tahu bahwa dia sebenarnya tidak mengenyaki makan itu. Budi itu orang yang baik. Semoga Tuhan memberi dia kesehatan, membimbing dia supaya semakin baik perilaku hidupnya. Begitu. Jangan seperti yang lain-lain. Itu tentang doa. Jadi kalau kita berdoa, sebenarnya kita komunikasi langsung dengan Tuhan. Seperti kalian ngomong dengan orang tua. Kalian mau minta kepada orang, Pak, ya, minta uangnya Pak. Menjaluk duit itu orang gelap gue ngopo ya ora dikai. Benar nggak? Ketika kalian minta dengan gede, Pak, Bu, saya minta uang 10.000. Mau dipakai untuk beli buku pelajaran 5.000. Untuk jajan di sekolah 5.000. Gitu misalnya. Dikasih nggak kira-kira kalau detail begitu bisa menjelaskan? Kasih.
Iya, kalau mintanya nggak jelas, minta 100.000. Untuk apa? Sekolah minta, dikasih nggak kira-kira? Nah, itu salah satu cara. Itu tetap doa kalau mau tetap doa. Paham ya? Setelah doa apa tadi? Berpuasa. Berpuasa, mati raga. Mati raga, berarti ada raga yang dimatiin. Benar nggak? Contohnya ya, apa yang perlu dimatikan dalam raga kita? Kalau kita sudah setiap hari pegang gadget kayak gini, kayak Ica ini, tidak pernah lepas gadget, setiap saat dipegang terus, ya, tangannya udah pegang. Kalau nggak pegang gadget, gatal di tangannya. Benar nggak? Iya. Padahal kan, kalau sepanjang waktu habis buat pegang gadget, ya memang ada untungnya, tetapi ada ruginya nggak? Ada. Mana lebih banyak untungnya atau ruginya? Ruginya apa contohnya? Kalau sepanjang hari kalian pegang gadget terus, lupa waktu, ya kan? Maka kebiasaan badan kita yang kadang-kadang gatal karena sering itu harus dimatikan. Caranya bagaimana? Menghentikan. Itu antara kenapa kita perlu mati raga seperti itu. Lalu tobat ya, tobat itu ya artinya mengaku dosa. Orang itu bisa bertobat karena dia, orang yang bertobat itu sebenarnya orang yang punya kepercayaan bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun. Dan pertama-tama orang itu bisa bertobat kalau dia menyadari kekurangannya. Kalau orang tidak menyadari kesalahannya, dia tidak bisa berubah. Itu paham nggak? Ini sekitar Advent itu seperti itu kurang lebih. Kalau kalian bertanya, ingin sungguh-sungguh mengikuti, maka semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa kalian praktekkan, bisa kalian terapkan untuk setia ikut terus mengikuti masa Advent. Begitu. Ada pertanyaan? Ngantuk? Puas? Lapar? Oke, iya, baik. Begitu, terima kasih saudara-saudari, terima kasih rekan-rekan muda yang walaupun punya kebiasaan kesibukan, pegang HP, gadget, kadang-kadang untuk mencari sesuatu yang demi kesenangan, sekarang kalian serius, ingin sungguh-sungguh menghidupi, menghayati masa Advent dengan lebih sungguh. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, sungguh-sungguh bisa kalian wujudkan selama masa Advent ini. Teman-teman muda sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mencoba melaksanakan dinamika masa Advent. Berdoa, berpuasa mati raga, dan bertobat. Tujuannya supaya memiliki hati yang suci. Yang seperti apa? Damai, sukacita, cinta. Amin? Amin. Oke. Begitu? Ya. Sampai jumpa. Masa Advent adalah masa menyambut kedatangan Tuhan. Masa Advent adalah masa untuk menyucikan hati dengan berdoa dan bermati raga. Hati yang suci adalah hati yang damai, bersukacita, penuh cinta dan penuh harapan. Hati yang suci adalah tempat yang paling layak untuk kehadiran Tuhan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.